Baik, di sini kami akan menjelaskan apa itu ekoenzim dan bagaimana untuk membuat dari ekoenzim sendiri. Nah, jadi yang pertama, apa itu ekoenzim? Nah, jadi ekoenzim sendiri itu merupakan cairan serbaguna yang didapatkan dari hasil fermentasi limbah organik seperti contohnya kulit buah ataupun sisa-sisa sayuran limbah rumah tangga. Nah, dengan tambahan gula merah dan air, ekoenzim ini memiliki warna coklat kemerahan dan umumnya itu memiliki bau asam yang segar pada tahap fermentasi maksimal. Jadi selanjutnya bagaimana nih proses terbentuknya dari fermentasi ekoenzim? Yaitu proses fermentasi ekoenzim ini sebenarnya adalah proses penguraian alami yang dilakukan oleh mikroorganisme, contohnya seperti bakteri baik dan ragi yang ada di sekitar kita. Nah, lalu bahan-bahan yang kita gunakan itu limbah organik seperti kulit buah dan sisa sayuran, lalu gula merah dan air yang menyediakan lingkungan yang sempurna bagi mikroorganisme ini untuk bekerja berfermentasi dalam ekoenzim. Nah, mengapa limbah organik menjadi permasalahan? Adapun yang pertama itu akan mencemari tanah dan perairan, di mana limbah organik yang tidak dikelola dengan baik akan mempengaruhi kualitas tanah maupun perairan yang ada di sekitar lingkungan. Pembusukan pada tanah dapat membuat tanah menjadi asam dan membuat kehilangan nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan, dan pada tanah tersebut akan membuat pH di daerah tanah tersebut akan menjadi asam. Selanjutnya, limbah organik yang berada di perairan dapat menyebabkan gangguan pada hewan di perairan dikarenakan kadar oksigen pada perairan tersebut itu semakin berkurang karena adanya pencemaran dari limbah tersebut. Nah, yang kedua akan menyebabkan penyakit, di mana sampah-sampah organik yang tertimbun yang tidak dikelola dengan baik akan membuat beberapa hama-hama yang bisa menyebabkan penyakit seperti contohnya itu belatung ataupun seperti cacing-cacingan, itu akan membuat penyakit pada masyarakat di sekitar jika limbah tersebut tidak dikelola dengan baik. Adapun yang ketiga itu pencemaran udara, di mana pencemaran udara ini dari sisa-sisa limbah ini akan menghasilkan gas metana yang membuat efek rumah kaca, yang dimana efek rumah kaca ini membuat keadaan di sekitar bumi kita ini, lingkungan kita ini akan menjadi semakin panas. Nah, kita perlu tahu nih apa itu manfaat dari ekoenzim. Yang pertama, ekoenzim ini berguna sebagai pupuk organik cair untuk tanaman. Adapun juga sebagai penjernih dan pengurangan pencemaran pada air seperti kolam yang dipenuhi alga. Contohnya seperti gambar di samping. Selanjutnya itu dapat berguna sebagai produk sabun. Tapi untuk produk sabun ini diperlukan pengolahan lebih lanjut lagi. Selanjutnya itu dapat membasmi hama pada tanaman yang menyebabkan penyakit. Contohnya itu bisa menjadi pestisida alami. Nah, baik, kita akan masuk ke proses pembuatan ekoenzim sendiri. Itu kita memerlukan alat dan bahan. Yang pertama, alat itu adalah berupa botol yang berisikan air sebanyak 1000 ml. Selanjutnya ada sendok, dan juga di sini ada bahan yaitu berupa gula merah beserta tempatnya. Nah, selanjutnya ini yang tidak kalah penting utamanya itu adalah limbah organik dari sisa-sisa dan buah-buahan yang sudah hampir membusuk tapi belum membusuk, karena jikalau limbahnya sudah berulat maka itu tidak dapat digunakan sebagai ekoenzim. Baik, yang pertama kita akan masukkan gula merah ke dalam botol yang sudah berisi air 1 liter. Oke, setelah itu kita tutup botolnya, kemudian kita aduk supaya gula merahnya jadi rata. Oke, kita akan terus mengaduk sampai gula merah menjadi larut. Selanjutnya kita di sini akan memasukkan dari limbah organik yang telah kita siapkan. Jadi dimasukkannya itu langsung saja setelah dalam kondisi gula merahnya tadi udah menyatu dengan air. Jadi pelan-pelan saja kita masukkan ke dalam botol. Jadi dimasukkan ini kurang lebih sebanyak 300 gram dalam 1000 ml air. Nah, di sini kami ada tips biar ekoenzimnya nanti beraroma lebih segar dan wangi. Nah, di sini kami menggunakan sisa-sisa kulit dari jeruk untuk sebagai penambah aroma dari ekoenzimnya sendiri. Nah, setelah limbah organiknya dimasukkan ke dalam botol, kita akan tutup ya. Cuman untuk tutupnya boleh tidak terlalu rapat. Tapi kalau rapat boleh, asalkan tiap hari itu dicek, soalnya nanti akan menguap gasnya. Kalau dia dibiarkan menguap, botolnya akan mengeras, pas dibuka dia bisa meledak.
Nah, jadi setelah ditutup kita goncang-goncangkan agar menyatu dengan gulanya tadi. Nah, ekoenzimnya udah jadi. Nanti untuk waktu fermentasinya itu minimal dari 3 minggu dan untuk maksimal fermentasinya itu sampai 3 bulan. Nanti kalau 3 bulan dia fermentasinya sudah jadi banget, dia akan menghasilkan aroma yang cukup segar, tidak busuk dan aromanya harum manis.